Halo, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Sabtu 6 Mei 2023. Dan hari ini kita masuk pada pekan Paskah yang keempat. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di pagi yang indah ini Engkau membangunkan kami dari tidur malam kami hingga pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberikan nafas kehidupan kepada kami serta memulai aktivitas di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Tuhan Yesus ada atas tuntunan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Rumah Bapa. Sekiranya kami mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun, engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dengan tegas Yesus menyatakan kesatuannya dengan Bapa di surga. Terkadang orang menuntut bukti yang jelas, dan itulah yang terjadi pula dalam hidup Yesus. Bahkan orang-orang dekat Yesus juga meminta yang sama. Nah, dalam rangka itulah Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa setiap orang yang telah melihat Dia telah melihat Bapa. Yesus adalah bukti nyata kehadiran Bapa di surga. Maka ketika memandang Yesus, kita sudah melihat Bapa, terutama dalam berbagai mujizat Yesus bagi keselamatan manusia. Berhadapan dengan situasi dunia dewasa ini, sikap yang perlu kita miliki ada kesadaran akan kehadiran Yesus. Arus yang menarik kita untuk dekat dengan dunia, dengan berbagai tawarannya yang menganjurkan, justru menjadi tantangan bagi kita. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kadang ada keraguan dalam diri kita akan kehadiran Tuhan di tengah situasi dunia yang tidak menentu ini. Kita perlu sadar bahwa Tuhan selalu hadir, walaupun kadang agak samar-samar bagi kita. Nah, di sini ada salah satu tanda nyata adalah tentang suara hati kita sendiri. Mendengarkan suara Tuhan. Percayalah, kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup kita berarti pula kehadiran Bapa pengasih, dan itulah yang menyertai perjalanan hidup kita sampai dengan saat ini. Kita patut bersyukur karena Yesus atau Tuhan sendiri masih memberikan kita nafas kehidupan secara cuma-cuma, memberikan rezeki yang cukup, kesehatan untuk kita jalani setiap hari. Yesus adalah milik semua orang yang beriman. Setiap permohonan yang dipanjatkan kepada Allah demi keselamatan dan kebaikan orang lain akan dikabulkannya. Ya Tuhan, berilah kami hati seperti-Mu, agar kami mampu berbagi kasih kepada sesama, dan terutama agar kami semakin mengasihi-Mu, mencintai-Mu dengan sepenuh hati, yaitu selalu mendengarkan hal-hal kebaikan tentang kebaikan Yesus itu sendiri di tengah-tengah kehidupan kita di saat ini. Maka marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan selalu meminta bantuan kepadanya di saat kita mengalami kesulitan, mengalami
kerapuhan dalam iman kita. Disitulah kita butuh figur Yesus itu sendiri nampak dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Marilah kita berdoa menyongsong Jambore Nasional Sekami tahun 2023. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dari semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan gereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria, Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa kami kunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.